Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini kita akan membahas latihan soal kompetensi teknis persiapan P3K 2024. Ini khusus untuk formasi umum ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang teori belajar Piaget. Oke, langsung saja mari kita kibah soal. Untuk soal yang pertama, pada tahap perkembangan kognitif anak menurut Piaget, pada usia berapa anak biasanya mulai menunjukkan kemampuan untuk berpikir logis, tetapi masih kesulitan dengan konsep yang abstrak. A 0 sampai 2 tahun, B 2 sampai 7 tahun, C 7 sampai 11 tahun, D 11 sampai 15 tahun, atau E 15 sampai 18 tahun. Kira-kira umur berapa? Jawabannya adalah C ya, 7 sampai 11 tahun. Jadi tahap perkembangan kognitif menurut Piaget ini ada 4. Yang pertama tahap sensori motor, yaitu anak belajar melalui interaksi langsung dengan lingkungan dan menggunakan kemampuan motorik serta panca inderanya. Kemudian tahap yang kedua, tahap praoperasional, 2 sampai 7 tahun. Di sini anak mulai menggunakan simbol seperti kata-kata dan gambar untuk mewakili sebuah objek, tetapi belum mampu berpikir logis. Jadi ini contohnya seperti anak belum bisa membedakan atau mengklasifikasikan bilangan ganjil atau bilangan genap, seperti itu. Kemudian tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun, anak mulai menunjukkan kemampuan berpikir logis dan dapat mengklasifikasikan objek, serta memahami konsep konservasi. Namun mereka masih kesulitan dengan konsep yang abstrak. Jadi di tahap operasional konkret ini, yang tadi saya beri contoh, kalau tahap praoperasional itu belum bisa mengklasifikasikan mana bilangan ganjil dan genap, kalau di tahap operasional konkret ini mereka sudah bisa mengklasifikasikan mana bilangan ganjil dan mana bilangan genap seperti itu. Untuk tahap operasional formal 11 tahun ke atas, anak sudah mampu berpikir secara abstrak dan menggunakan pemikiran hipotesis untuk menarik atau membuat kesimpulan seperti itu. Oke, langsung saja kita ke soal yang berikutnya. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan prinsip utama dalam teori perkembangan kognitif Piaget? A. Asimilasi, B. Akomodasi, C. Ekuilibrasi, D. Metakognisi, atau E. Skema? Yang bukan ya. Berarti yang bukan yang D ya, metakognisi. Jadi metakognisi ini lebih cenderung ke teori pembelajaran yang lainnya. Silakan dicari tahu, metakognisi ini cocoknya untuk teori belajarnya siapa, seperti itu. Jadi ada 4 prinsip utama dalam perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama itu ada asimilasi, proses memasukkan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada. Misalnya proses memasukkan materi baru ke dalam skema atau materi yang sudah diberikan sebelumnya, seperti itu. Kemudian ada akomodasi, proses mengubah skema yang sudah ada untuk memasukkan informasi yang baru. Kemudian ada ekuilibrasi, proses keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Kemudian ada skema, struktur mental atau kerangka yang digunakan untuk mengorganisir dan menginterpretasikan sebuah informasi, seperti itu. Oke, lanjut. Menurut Piaget, apa yang dimaksud dengan egosentrisme pada tahap praoperasional? A. Kecenderungan anak untuk mempercayai bahwa semua orang berpikir dan merasa sama seperti dirinya. B. Kemampuan anak untuk berpikir tentang orang lain. C. Kemampuan anak untuk memecahkan masalah logis. D. Kesulitan anak dalam memahami konsep konservasi. Atau E. Kecenderungan anak untuk bermain sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita lihat saja dari kata-kata ego ya, egosentrisme, egosentrisme, ego. Jadi bisa dilihat jawabannya yang A ya, kecenderungan anak untuk mempercayai bahwa semua orang berpikir dan merasa sama seperti dirinya. Jadi anak mengalami egosentrisme ini pada tahap praoperasional sekitar 2 sampai 7 tahun. Jadi anak-anak cenderung untuk melihat dunia hanya dari sudut pandangnya sendiri seperti itu. Masih egonya masih tinggi. Oke, langsung saja kita ke soal yang berikutnya. Piaget berpendapat bahwa perkembangan kognitif anak-anak terjadi dalam tahapan yang spesifik. Bayangkan, seorang anak usia 10 tahun yang baru saja diperkenalkan dengan konsep pecahan dalam matematika. Bagaimana menurut Anda anak tersebut akan memahami konsep ini berdasarkan teori Piaget?
Jadi ini diperkenalkan konsep pecahannya dalam matematika. Untuk pilihan A, anak kesulitan memahami pecahan karena masih dalam tahap praoperasional. B, anak akan memahami pecahan melalui penggunaan objek fisik yang konkret. C, anak akan memahami pecahan tanpa memerlukan bantuan konkret. D, anak tidak akan memahami pecahan sampai mencapai tahap operasional formal. E, anak akan memahami pecahan hanya jika diberikan instruksi verbal yang jelas. Jadi ini anaknya usia 10 tahun. Nah, 10 tahun tadi merupakan tahap yang mana? Tahap praoperasional, tahap praoperasional. Nah, yang mana? Sudah ada kata kuncinya itu usianya 10 tahun. Kita lihat pembahasannya. Jawabannya B ya. Anak akan memahami pecahan melalui penggunaan objek fisik yang konkret. Nah, penjelasannya seperti ini. Anak yang usianya 10 tahun itu berada pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak mulai menunjukkan kemampuan berpikir logis dan memahami konsep konservasi, tapi masih memerlukan bantuan konkret untuk memahami ide-ide abstrak. Bantuan konkret ini maksudnya penggunaan objek fisik itu ya. Misalnya, kalau pecahan mereka mengajarkannya dengan kertas lipat, nah, seperti itu. Jadi masih menggunakan benda-benda untuk memahami sebuah materi. Oleh karena itu, anak pada usia ini akan lebih memahami konsep pecahan melalui penggunaan objek fisik seperti kertas yang dipotong atau benda yang dibagi, seperti itu. Oke, soal selanjutnya, manakah dari studi kasus berikut yang menunjukkan bahwa seorang anak telah mencapai tahap operasional formal menurut teori Piaget? Untuk A, Ahmad seorang anak berusia 8 tahun dapat menyatakan bahwa dua gelas berbeda bentuk, tetapi jumlah air yang sama memiliki volume yang sama. B, Lisa seorang anak berusia 10 tahun bisa menjelaskan bahwa dua tumpukan koin yang disusun secara berbeda memiliki jumlah koin yang sama. C. John seorang remaja usia 14 tahun mampu mengembangkan hipotesis dan memikirkan berbagai solusi untuk menyelesaikan masalah matematika kompleks. D. Siti seorang anak usia 6 tahun percaya bahwa gumpalan tanah liat yang panjang dan tipis memiliki lebih banyak tanah liat dibandingkan dengan yang tetap dalam bentuk semula. E. Tommy seorang anak usia 4 tahun menganggap boneka kesayangannya merasa sedih ketika dia menjatuhkannya. Jadi jawabannya yang mana? Jadi dilihat saja pilihan A, B, C, D, E. Yang ditanyakan operasional formal. Berarti kalau operasional formal itu usianya rentangnya berapa? Kalau operasional formal itu rentang usianya 11 tahun ke atas. Jadi kemungkinan jawabannya yang C ya. John seorang remaja berusia 14 tahun mampu mengembangkan hipotesis dan memikirkan berbagai solusi untuk menyelesaikan masalah matematika dan matematika yang kompleks seperti itu. Jadi kalau sudah diberi tahun di pilihannya itu enak. Jadi kalau operasional formal ya 11 tahun ke atas. Kalau misalnya masih 4 tahun dia apa tahap praoperasional ya. Kemudian kalau umur 8 tahun itu tahap operasional konkret ya. Kemudian tahap 6 tahun itu apa? Tahap, tahap anak umur 6 tahun itu tahap praoperasional seperti itu. Jadi bisa dilihat dari tahunnya seperti itu. Ini merupakan contoh juga ya. Nah, ini bisa kita jadikan contoh. Misalnya Ahmad seorang anak usia 8 tahun. Ya, 8 tahun itu tadi termasuk operasional konkret. Nah, ini contohnya. Anak sudah dapat menyatakan bahwa dua gelas berbeda bentuk, tetapi berisi jumlah air yang sama, memiliki volume yang sama. Jadi, kalau dua gelas itu beda, tetapi jumlah atau volume airnya sama, berarti air itu tetap sama. Ya, jadi usia 8 tahun dia sudah bisa mengerti itu, seperti itu. Kemudian Nisa, seorang anak usia 10 tahun, bisa menjelaskan bahwa dua tumpukan koin yang disusun secara berbeda memiliki jumlah koin yang sama. Jadi ini juga masuk tahap
masuk tahap apa ini umur 10 tahun operasional konkret juga ya. Jadi contohnya bisa menjelaskan bahwa dua tumpukan koin yang disusun secara berbeda memiliki jumlah koin yang sama. Nah, ini anak operasional konkret ini sudah bisa mengerti ini. Nah, untuk anak 14 tahun tadi sudah dijelaskan ya tahap operasional formal. Kemudian contoh yang pilihan yang D ini anak usia 6 tahun. 6 tahun tadi pada tahap praoperasional. Nah, ini percaya bahwa gumpalan tanah liat yang panjang dan tipis memiliki lebih banyak tanah liat dibandingkan dengan yang tetap dalam bentuk semula. Itu contoh untuk praoperasional. Untuk 4 tahun juga sama, dia masuk tahap praoperasional. Menganggap boneka kesayangannya merasa sedih ketika dia menjatuhkannya. Seperti itu. Jadi jawabannya C yang tadi ya. Nah, ini ada penjelasan sedikit pada tahap operasional formal. Mulai sekitar usia 11 tahun ke atas, remaja sudah mampu berpikir secara abstrak, kemudian bisa mengembangkan sebuah hipotesa, dan menggunakan pemikiran logis untuk memecahkan masalah yang kompleks. Kemampuan John untuk mengembangkan hipotesis dan memikirkan berbagai solusi menunjukkan bahwa dia berada pada tahap operasional formal. Seperti itu. Oke, soal selanjutnya. Dalam konteks pendidikan, bagaimana seorang guru dapat menerapkan konsep skema Piaget, skema dari Piaget untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang topik yang baru. A. Mengajar topik baru secara terpisah tanpa menghubungkannya dengan pengetahuan sebelumnya. B. Menggunakan metode pengajaran yang sepenuhnya abstrak tanpa batasan konkret. C. Menghubungkan topik baru dengan skema yang sudah ada. D. Memberikan ujian yang sangat sulit untuk mendorong akomodasi cepat. Menghindari perubahan metode pengajaran meskipun siswa kesulitan. Jadi jelas ya, kalau teori belajarnya Piaget ini lebih menekankan cara mengajar yang menghubungkan topik baru dengan topik sebelumnya. Jadi jawabannya C ya, menghubungkan topik baru dengan skema yang sudah ada dalam pemikiran siswa. Seperti itu. Nah, dalam konteks pendidikan, guru dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang topik baru dengan menghubungkannya dengan skema yang sudah ada. Ini berarti guru harus mengaitkan materi baru dengan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya yang dimiliki siswa, sehingga informasi baru tersebut dapat diasimilasi dan diakomodasi dengan lebih mudah dan efektif. Seperti itu. Oke, lanjut soal selanjutnya. Pada tahap perkembangan kognitif mana menurut Piaget seorang anak berada jika mereka menunjukkan pemikiran animistik? Ketika anak mempunyai pemikiran animistik ini kira-kira di umur berapa? A. Tommy seorang anak berusia 4 tahun bermain dengan boneka dan berpikir bahwa boneka tersebut merasa sedih ketika jatuh. B. Sarah seorang anak berusia 9 tahun memahami bahwa dua kelompok koin dengan jumlah yang sama tetap sama meskipun disusun berbeda. C. Lisa umur 14 tahun mampu memecahkan masalah matematika dengan mengembangkan hipotesis dan mengevaluasi berbagai solusi. D. Ahmad seorang anak usia 8 tahun mengerti bahwa dua gelas dengan bentuk berbeda tapi jumlah air yang sama memiliki volume yang sama. Atau E. David seorang anak usia 11 tahun dapat menjelaskan hukum gravitasi dan menerapkannya pada berbagai situasi yang berbeda. Jadi yang mana jawabannya? Anak mempunyai pemikiran mistik itu. Yang A ya, Tommy seorang anak usia 4 tahun bermain dengan boneka dan berpikir bahwa boneka tersebut merasa sedih ketika jatuh. Jadi penjelasannya Tommy berada pada tahap praoperasional ya, 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak-anak cenderung memiliki pemikiran animistik, yaitu keyakinan bahwa objek-objek mati memiliki perasaan dan kehidupan seperti manusia. Oke, soal selanjutnya, pada tahap perkembangan kognitif mana menurut Piaget seorang berada jika, maaf, pada tahap perkembangan kognitif mana menurut Piaget seorang anak berada jika mereka mampu berpikir secara abstrak dan menerapkan konsep logis pada berbagai situasi? Nah, kalau sudah bisa berpikir secara abstrak, gampang ya jawabannya. Yang mana kira-kira jawabannya? A, B, C, atau D?
Ini pilihan karenanya sama seperti tadi. Jadi kalau anak sudah bisa berpikir secara abstrak, berarti dia dalam tahap perkembangan operasional formal ya. Jadi jawabannya C. Seorang remaja usia 14 tahun mampu memecahkan masalah matematika dengan mengembangkan hipotesis dan mengevaluasi berbagai solusi. Ini anak usia 11 tahun ke atas. Seperti itu. Oke, soal selanjutnya. Maya sedang bermain di taman. Ketika melihat bayangannya sendiri di tanah, dia mencoba menangkap bayangan tersebut dengan tangannya dan bertanya kepada ibunya, mengapa dia tidak bisa memegang bayangan itu? Bagaimana menurut teori Piaget, tindakan Maya ini mencerminkan tahap perkembangan kognitif yang mana? A. Tahap sensori motor, B. Tahap praoperasional, C. Tahap operasional konkret, D. Tahap operasional formal, atau E. Tahap post formal. Yang mana jawabannya? Nah, karena sudah habis, berarti ini jawabannya silakan tulis di kolom komentar. Kira-kira jawabannya apa? Ketika melihat bayangan sendiri di tanah, dia mencoba menangkap bayangan tersebut dengan tangannya dan bertanya kepada ibunya mengapa dia tidak bisa memegang bayangan itu. Jadi masih berpikir kalau bayangan itu nyata. Jadi pada tahap mana ini? Silakan tulis kolom komentar. Oke, semoga soal-soal ini bermanfaat. Jadi persiapkan diri kalian masing-masing Bapak Ibu untuk mencoba peruntungannya di tes P3K 2024. Semoga yang melihat soal ini saya doakan lolos dengan nilai yang tinggi seperti itu. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam.